Pemirsa, kita awali Sindo Malam dengan informasi hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta Jumat sore mengakibatkan sejumlah pohon bertumbangan. Melainkan adanya fenomena angin puting beliung yang menerjang wilayah Jakarta Utara hingga terekam kamera warga. Masih ada, Kak. Wah, ternyata runtuh. Wah, runtuh. Alah, runtuh bos. Puting beliung, guys. Angin puting beliung menerjang wilayah Jakarta Utara Jumat sore. Hempasan angin kencang membuat sampah dan daun-daun yang berada di jalanan berterbangan membuat warga panik. Kencangnya angin juga membuat tenda yang berada di taman kawasan Pademangan roboh. Sementara di Jalan Lodan Raya sejumlah pohon tumbang diterjang angin kencang. Di Jakarta Pusat, angin kencang merobohkan pohon besar jenis mahoni hingga melintang di badan jalan Masjid Sunda Kelapa Menteng. Selain menimpa rangkaian kabel hingga membuat tiang listrik nyaris roboh, tumbangnya pohon setinggi 10 meter itu juga menimpa 6 mobil yang terparkir di bawahnya. Diduga akar pohon sudah tidak mampu lagi menopang batang pohon yang diterjang angin kencang. Arus lalu lintas di Jalan Masjid Sunda Kelapa terpaksa ditutup karena tidak bisa dilalui. Sementara di Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, guyuran hujan deras disertai angin kencang menumbangkan pohon gatep berukuran besar hingga menimpa atap rumah warga dan nyaris merobohkan bagian dapur. Suara gemuruh keras yang disusul porak-porandanya atap dapur membuat para penghuni langsung menyelamatkan diri hingga tidak ada yang terluka. Petugas Sudin Gul Karmat sektor Sawah Besar diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan patahan batang pohon yang tumbang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan dari unsur relawan, TNI, BPBD, serta Tagana Kabupaten Probolinggo membuat jembatan darurat pasca banjir bandang yang terjadi pada Jumat pagi. Jembatan darurat ini diharapkan masyarakat bisa beraktivitas yang sebelumnya terisolir akibat jembatan putus diterjang banjir. Jembatan darurat ini dibuat oleh tim gabungan dari unsur BPBD, TNI, Tagana, serta warga di Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jumat siang. Jembatan darurat dibuat dari batang pohon jambe dan diharapkan agar aktivitas warga normal kembali pasca jembatan tersebut putus akibat diterjang banjir pada Jumat petang. Untuk sementara jembatan ini hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 saja. Kedepannya pemerintah Kabupaten Probolinggo akan membangun jembatan permanen agar bisa dilalui kendaraan roda 4. Waktu sebenarnya dimulai dari tadi malam, kita yang lebih penting adalah evakuasi dulu. Jadi alhamdulillah warga seluruhnya selamat, tidak ada korban jiwa. Kemudian setelah itu baru kita pembersihan. Yang terpenting lagi adalah jembatan. Jembatan ini kan vital, menghubungkan dua kampung ini, sehingga juga tadi pagi Pak Bupati juga langsung turun, kita bersama-sama alhamdulillah sudah terhubung. Sebelumnya jembatan penghubung Desa Andung Biru, Desa Tiris ini putus akibat diterjang banjir. Luapan sungai Pekalen yang deras tiba-tiba menghanyutkan jembatan dan merobohkan dapur milik warga. Banjir ini merendam 3 desa di Kecamatan Tiris, diantaranya adalah Desa Tiris, Telogo Argo, dan yang terakhir Desa Andung Biru. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, beredarnya isu erupsi Gunung Anak Krakatau membuat warga Pandeglang, Banten resah. Pihak Badan Geologi Kementerian SDM membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa saat ini gunung berstatus level 2 atau siaga. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mengungkapkan bahwa saat ini Gunung Api Anak Krakatau masuk pada level 2 atau waspada.
Berdasarkan laporan laman resmi Badan Geologi Gunung Anak Rakatau per Jumat 12 Desember 2025, gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut tebal 03, namun aktivitas vulkanik seperti asap kawah tidak teramati. Kemudian tercatat kegempaan vulkanik dangkal dengan jumlah 1 kali beramplitudo 6 mm dengan durasi 15 detik. Lalu terjadi tremor menerus atau mikrotremor yang terekam dengan amplitudo 1-5 mm. Menurut petugas, isu terkait erupsi Gunung Anak Rakatau tidaklah benar. Meski demikian, warga diharapkan tetap waspada dengan kondisi aktivitas Gunung Anak Rakatau saat ini dan dihimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif. Bahwa Anak Rakatau ini berada di level 2 atau waspada. Rekomendasi dari Badan Geologi bahwa masyarakat ataupun wisatawan tidak boleh mendekat dalam radius kilometer dalam radius 2 km dari kawah aktif. Sebelumnya, Gunung Anak Rakatau pernah mengalami erupsi pada tanggal 16 Desember 2023 lalu. Pemerintah pun kini sudah menyiapkan titik-titik evakuasi sebagai langkah antisipasi jika terjadi erupsi Gunung Anak Rakatau. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas milik sebuah toko fotokopi yang merekam saat mobil mewah yang dikendarai seorang wanita menabrak toko fotokopi hingga ringsek di Jalan Raya Ratna, Cikunir, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman kamera pengawas ini terlihat mobil hendak menyeberang dari arah timur menuju barat. Diduga mobil yang dikendarai seorang wanita paruh baya itu salah injak pedal rem, justru menginjak pedal gas. Akibatnya mobil meluncur cepat dan menabrak toko hingga mengalami kerusakan parah. Saksi menyebutkan sebelum menabrak toko, pelaku sempat menabrak mobil yang berada di depannya hingga akhirnya menghantam toko. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Pasca kejadian, mobil mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan dan langsung dibawa pemiliknya ke bengkel. Sedangkan untuk toko yang mengalami kerusakan, pihak pemilik mobil akan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Kelapa 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar. Api yang cepat membesar membuat warga dan pemilik rumah panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kebakaran segera berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lain. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di lantai 2 rumah. Objek yang terbakar rumah 2 lantai. Area terbakar kurang lebih 6x8 atau 48 meter persegi. Dugaan sementara fenomena kelistrikan. Untuk kerugian korban jiwa nihil, korban luka demikian nihil. Meski sempat alami kesulitan akibat akses jalan yang kecil, namun api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 17 unit mobil pemadam kebakaran dan 70 personil ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.